Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Para jemaah Masjid Al-Imarah, Komplek Yayasan Pendidikan Menara Fitrah Indralaya yang saya hormati, seluruh SDM yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang kemarin kita telah mengkaji hadis Ibnu Abbas yang tentunya menjadi dasar dunia pendidikan. Jadi kalau mau rihlah, ya, pakai hadis itu. Bukan sekedar menikmati pemandangan yang indah, objek-objek wisata, kita ngajarin, ya, sholat jamak qashar, hidup berjamaah, ya, dan tidak apa-apa juga untuk menghilangkan keletihan. Nah, kita tampilkan Ustaz Fauzan umpamanya menyumbangkan beberapa buah lagu, coba, namanya tasliyah, hiburan. Rasul pun punya nyanyian, Aisyah juga punya nyanyian. Saya ingin mengatakan, sesungguhnya pendidikan Islam itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya, dimanapun, kapanpun, tentunya kita bisa menyampaikan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai Islam dalam seluruh dinamika kehidupan manusia. Ya. Kali ini saya katakan apa yang saya siapin aja, ya, entah nomornya ya berbeda, biasa nomor berbeda. Kita akan memahami ada banner yang besar itu yang terpasang di gedung SMP tentang budaya malu. Ada? Budaya malu. Entah dibaca atau tidak, nah, kita akan mengkaji landasannya sesungguhnya apa. Kita baca hadis dari Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amir. Ya. Uqbah bin Amr. Kalau dia tidak ada waw di belakangnya, itu dibaca dengan Umar. Untuk membedakan tulisan Umar dengan Amr, itu wawunya. Ya. Kalau ada waw, Amr bacanya. Kalau enggak ada, Umar. Ya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rahul Bukhari. Dari
Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa sabda beliau? Inna mimma, di antara, sesungguhnya, inna, sesungguhnya, mimma, sesungguhnya di antara atau salah satu perkara, ya, yang adraka bisa bermakna mendapati, bisa bermakna mengetahui, ya. Di antara salah satu perkara yang diketahui oleh manusia, min kalamatin nubuwah, dari kalimat, ya, statement, pernyataan, luas ya, Nabi sejak dahulu, al-ula, sejak dahulu. Apa isi statement itu? Idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, ya, fasna ma syi'ta. Kalimat bersyarat, jika engkau tidak malu, fasna, lakukanlah, berbuatlah, ma syi'ta, sesuka, ya, sesukamu. Nah, baik. Hadis ini terkait dengan nilai malu, kedudukan malu. Yang membedakan manusia itu dengan hewan, rasa malu itulah. Laulal haya lakana an-nas kal bahaim. Seandainya tidak ada rasa malu, manusia itu seperti hewan. Seperti hewan. Kamu udah tahu semua hewan. Mana ada hewan pakai jilbab, ya? Udahlah, seperti itu. Bahkan balhum adal, mungkin lebih jelek, lebih sesat daripada hewan itu sendiri. Laulal haya lakana an-nas kal bahaim. Penting arti malu itu. Ada ungkapan yang menarik, inna mimma adrakan nas min kalamatin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara atau salah satu, ya, kalimat kenabian, statement kenabian, ya, al-ula, yang terdahulu. Potongan hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa malu itu merupakan satu etika yang tinggi nilainya, yang pangkalnya bermula dari ajaran-ajaran para nabi yang pertama. Minna kalamatin nubula al-ula. Jadi ada pewarisan dari satu generasi ke generasi yang lain tentang apa yang disebut etika malu ini. Ya, malu. Itu. Kenapa? Inna mimma adrakan nas, di antara salah satu yang diketahui oleh manusia dari statement kenabian, ucapan kenabian al-ula, ya, terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa malu itu merupakan etika malu, akhlak malu itu merupakan warisan Nabi terdahulu, ya.
yang diperintahkan, yang disyariatkan, ya, dan tidak pernah dihapus, berlaku juga kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ya. Jadi yang disebut dengan usia etika ini sudah sejak awal. Min kalamatin nubuwah al-ula. Al-ula. Oke. Apa pengertian malu itu? Malu. Haya dengan hayat dekat. Hayat kehidupan. Ya. Ada mengatakan itu dari kata haya. Ada mengatakan haya itu juga hujan. Ya. Dekat. Maksudnya, ketika malu itu tidak hidup di dalam hati seseorang, pastikan kehancuran akan terjadi. Ketika malu itu tumbuh subur, ya, karena disiram oleh hujan, disiram oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, pastikan dia akan menumbuhkan kebaikan. Apa itu malu? Malu itu adalah akhlak, perangai. Bahasa kami perangi, ya, yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk dan tercela. Ingat bahwa objek akhlak itu, ilmu akhlak itu, dia bicara bukan benar dan salah, tapi dia bicara baik dan tidak baik, terpuji dan tercela. Yang menghukumnya siapa? Publik. Yang menghukumnya apa? Publik. Orang banyak. Ya, masyarakat. Nah, hukuman masyarakat itu lebih berat. Lebih berat. Nah, ini. Dia bukan ranah pidana, bukan, tetapi dia kaitan dengan ranah sosial. Jadi baik dan buruk, terpuji dan tercela. Maka ada akhlak yang mulia, ada akhlak tercela. Nah, malu itu tabiat, karakter, akhlak, perangai yang mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Artinya malu itu ada dua. Ada malu yang disebut dengan gharizah. Gharizah itu tabiatnya, orang itu pemalu. Pemalu. Seperti Rasulullah itu lebih malu dari gadis pingitan. Waduh, gadis pingitan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu hayaan min al-'adhra. Lebih malu dari gadis yang dipingit di dalam kamar pula. Ya, malu. Nah itu. Karakter dasarnya. Contoh, lihatnya dari kecil, dari umur-umur gitu. Ketika beliau diajak
oleh kawan-kawan sepermainannya sewaktu kecil, karena waktu itu ada pertunjukan tari perut. Jadi nanti kalau kamu ke Mesir ikut kapal pesiar, kalau kebenaran di situ pas ulang tahun kamu pasti dirayakan, walaupun kena dikasih tahu. Kemudian ada nanti pertunjukan jubah. Nah itu ada tarian, didatangkan tukang tarinya, tari perut, ya. Baginda Rasul diajak, ayo kita nonton yuk. Rasul sedang duduk di reruntuhan bangunan-bangunan tua. Apa kata beliau? Ana lam ukhliq lihadza. Saya tidak diciptakan untuk ya nonton-nonton yang kayak gitu. Ya. Sayang-sayang ahsanul khaliqin, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik bentuk kejadian, cuman kok untuk nonton yang begitu. Karena Rasul memandang itu adalah perbuatan yang rendah dan tercela. Itu dari kecil karakternya. Nah, yang kedua, ada malu yang terbentuk dari usaha, dari pendidikan, dari pengajaran, dari pembiasaan, sehingga membentuk kepribadian seorang. Modalnya sudah ada, ditambah dengan pendidikan pula, maka semakin baiklah kualitas malunya tadi. Kualitas malu tadi. Baik. Itu sekedar memberikan wawasan kepada kita semua tentang malu, tentang malu. Nah, oke, jadi dia sudah merupakan satu ajaran etika yang sudah tua sejak dahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Rasul meningkatkan, mengokohkan, menguatkan. Apa isi statement itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau enggak malu, berbuatlah sekehendakmu. Nak melintang-melintanglah, nak mojor-mojorlah, ya. Nak pawai telanjang lajulah, ya. Nah, itu ceritanya itu. Nah, dalam mensyarahkan hadis ini ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, perintah itu mengandung peringatan dan ancaman, al-inzar. Ya. Seperti firman Allah, "I'malu ma syi'tum." Bekerjalah sekehendakmu. Sekehendakmu. Artinya, kalau kamu sudah tidak malu lagi, ya, tidak ada rasa malu di dalam dirimu, silakan mau apa saja, mau berbuat apa saja, lajulah. Lajulah itu bukan perintah, karena nanti konsekuensi perbuatanmu itu akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman, bukan kita memang diperintahkan Tuhan nian, ya, melakukan apa baik kita lakukan laju, halal haram hantam ada di dalam teh, pasna masita, disuruh pasna masita, lakukan apa yang kau kehendaki. Yang kedua adalah ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta itu sebagai penjelasan tentang makna malu itu sendiri, uraiannya, ya. Penjelasan saja. Apa penjelasan? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya.
Yang ketiga, kalau pertama tadi adalah ancaman dan peringatan. Ya. Kamu biasa, awas ya, kalau kau tidak masuk, itu kira, itu ancaman, peringatan dan ancaman. Yang ketiga cuma jelasin aja, kan malu itu nggak baik. Ya, malu itu tercela. Ya. Bukan, ya, perbuatan-perbuatan tercela itu nggak baik. Kalau dilakukan nanti dia membuat kepercayaan orang lain kepadamu berkurang. Oh, macam-macam penjelasan. Nah, yang ketiga, ini lebih ekstrem lagi. Ada pendapat yang mengatakan pasna masyikta itu adalah boleh kita melakukan apa saja. Tetapi para jumhur memilih pendapat pertama bahwa di dalam tahiyat pasna masyikta itu adalah peringatan dan ancaman. Itu terkait dengan perintah. Karena setiap amr itu punya kandungan makna sendiri berdasarkan kaidah usul. Oke. Pertanyaannya, malu seperti apa yang dibenarkan itu? Maaf ya, saya malu mau hadir ke pengajian. Saya malu mau duduk di depan. Ya. Nanti jadi sorotan. Kamu tulis, saya malu kalau datang terlambat pulang cepat. Itu baca tidak? Ya. Malu saya kalau tidak menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan rapi. Malu. Ada berapa tuh? 9 atau 10? Ya. Nah itu malu yang terpuji. Jadi malu yang dibenarkan itu adalah malu yang dijadikan sebagai bahagian dari iman, keimanan, dan malu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan malu yang berasal dari tabiat gharizah tadi. Nah, gharizah itu membantu terciptanya sifat malu yang diusahakan. Jadi malu yang diusahakan itu disebut dengan muktasab. Muktasab. Bagaimana kena supaya punya sifat rasa malu ini? Perlu belajar etika, perlu latihan, perlu latihan. Ya, perlu latihan. Saya masih ingat dulu pembekalan anggota dewan yang dilakukan oleh PKS. Namanya berbagai macam etika. Table manner lah kau, cara duduk lah kau, cara menyilangkan kaki lah tahu. Pokoknya semuanya ada. Rupanya tidak gampang juga, ada tak? Kalau makan jangan berkecap, ada tak? Macam-macam. Jangan terlalu besar muka mulut, ada tak? Apalagi waduh kiri kanan, macam-macam ya. Diajarkan semuanya. Etika, kepribadian. Oke. Nah, Rasulullah SAW memiliki dua jenis malu ini. Baik yang sifatnya tabiat, gharizah, maupun yang muktasab. Nah, karakter malu Rasulullah karakter yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi. Oke, ada apa dengan malu sehingga dia menjadi warisan para nabi? Yang pertama, malu itu cabang iman. Di hadis yang cukup panjang ketika Rasul menjelaskan cabang-cabang iman yang 72 itu, di akhirnya beliau mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu syu'bah, ranting, cabang dari keimanan. Ada kaitannya antara iman dengan malu. Kalau dia beriman, berarti rasa malunya itu tebal.
ya, tebal, ya. Kalau imannya juga agak tipis, rasa malunya juga tipis. Kalau imannya belum, maka tak punya malu. Tak punya malu. Okey? Nah, tu. Syu'batun minal iman. Ini hati-hati, ya. Syu'batun minal iman. Jadi kadar keiman itu juga dapat dilihat dari rasa malunya. Yang kedua, ya, yang kedua. Haya, malu itu sejolinya iman. Pertama cabang dari iman. Kamu tahu dengan sejoli iman, kawanan. Sejolinya iman. Al-haya wal iman qurina, berteman dekat, ya. Kalau berteman dekat, fa iza rufi'al akhar. Kalau hayanya tinggi, ngangkat pula imannya tinggi. Kalau imannya rendah pula hayanya. Qurina, tidak bisa dipisahkan. Jadi berdulur, sahabat dekat. Ini keutamaan al-haya tadi. Yang ketiga, ya, rasa malu itu mendatangkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al-haya', rasa malu itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau orang memiliki rasa malu, maka rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Ingat, Rasul menggunakan struktur la ya'ti lam nafi illa istisna. Berarti hanya, artinya la ya'ti illa bi khair. Iman itu, haya itu, malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Pokoknya kalau malu baik. Nah itu. Muttafaqun alaih. Tapi dalam redaksi Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Yang namanya haya itu, rasa malu itu baik semuanya. Baik semua. Tapi malu yang benar, ya. Berapa sudah? Yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Rasa yang nyatat dia. Kau tu ngomong dong, kau tu bagus yang buku tu. Catat. Al-haya, rasa malu itu, ya, rasa malu itu merupakan akhlak Islami. Seseorang tu dianggap berakhlak Islami kalau punya rasa malu. Inna likulli dinin khuluqan. Ya, sesungguhnya setiap agama itu ada budi pekertinya, ada akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak Islam itu adalah al-haya, rasa malu. Masya Allah. Oke. Orang yang pemalu, 5 sekarang. Orang yang pemalu disukai, disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya was sitra fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu hayyun, pemalu, sittirun, suka dengan hal yang tertutup. Belum pahamnya hadis ini. Baru yuhibbul haya, dan dia senang dengan rasa malu. Wasitr, dan ketertutupan. Baru pesannya nyampe. Wa idza igtasala ahadukum falyastatir. Kalau kamu mandi, tutup. Apalagi di sungai, tidak bersampangan, kamu terjun bebas, ributlah orang sekampung. Jadi kami pengalaman pertama kali berkemah yang dilakukan oleh Kementerian Agama di kampung apa dia itu, di Musirawas itu. Waktu mandi di kali, airnya itu ya di bawah lutut sedikit lah. Nasib yang paling ujung paling tidak lemak kalau pangkal, karena air kan deras gitu. Tahu-tahu baru nak mandi, lada juga pasukan kuning datang. Itu zaman itu tahun berapa ya, kalau nggak salah sekitar 87-an ya. Orang belum banyak di sana masyarakat mengenal yang namanya toilet, yang namanya kakus. Sungai itulah merupakan toilet terpanjang di dunia. Masuk dusun kami juga tuh, main Bong namanya. Ya tak? Ya? Nah itu. Ya sudah tertolong duduk. Oh, jadi mandi. Ya. Tempat putra dan putri juga tidak terpisah. Jadi yang punya malulah kira-kira mencari tutup, ada tak? Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, kalau kamu mandi, kata Rasul, iza ghatasala ahadukum falyastutup. Ya, tutup. Sekarang hotel-hotel dikembangkan hotel transparan. Jadi kaca di sekitar kamar mandi itu kan. Walaupun dibuatkan nanti ada hordengnya, tidak tahu barangkali apa dia masuk. Jadi Allah senang kepada orang yang malu. Yuhibbu al-haya was-sitr. Terakhir, masih banyak hadis tentang malu. Malu itu menghantarkan seseorang ke surga. Ke surga. Al-haya'u minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu menghantarkan orang ke dalam surga. Oh ini Al-haya'u minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu menghantarkan orang ke dalam surga. Itu penting urutannya, ya. Wal baza'u minal jafa. Perkataan yang kotor, kalau bahasa Indonesia mencarut, mulut kotor, dikit-dikit numpai, dikit-dikit ini, itu. Ya. Itu. Perkataan kotor ya. Mulut kotor. Perkataan kotor itu adalah satu kekerasan. Ya. Jadi kalau kita berkata kotor, apalagi kepada anak-anak, secara tidak langsung kita menanamkan tindak kekerasan. Ya. Wal jufa'u finnar, dan kekerasan itu berada dalam neraka, mengantarkan orang ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya bahwa etika malu
tabiat malu, karakter malu itu sangat depend. Jadi etika, akhlak, tabiat malu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tadi dengan keutamaan-keutamaannya, dan dia menjadi benteng yang kokoh bagi seorang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan tercela. Biasanya kalau hilang rasa malu, luntur pula keimanannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita tanya, ngapa kau lakukan telajuan tu Ustaz? Telajuan tu hilang rasanya. Iman malunya hilang. Perbuatan keji bisa terjadi kapan saja kalau rasa malu itu tertanggal dari diri seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara.